الله بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا أما بعد. Bapak rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat bermuajah berkumpul di masjid yang insyaallah berbarakah ini dalam rangka bertolak ilmi. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana senantiasa mencintai kita, yang senantiasa mengharapkan kita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang lalai, kita yang lupa atas apa pesan-pesan dari Rasulullah, apa yang telah beliau sabdakan, karena kita lalai. Kelalaian ini mungkin kurangnya pengetahuan kita tentang ilmu itu, ataupun kita sudah mengetahui tetapi kita malas untuk mengikutinya, ataupun kita ini masih digoda dengan yang namanya setan sehingga sunnah-sunnah Rasulullah ini kadang kita masih kita tinggalkan. Bapak Ibu rahimahullah, pada malam hari ini saya akan membawakan buku. Ini buku kecil di fotokopi jadi besar. Ini judul buku ini Mada Nuridu Min Ramadan. Mada Nuridu Min Ramadan, apa yang kita inginkan dari bulan Ramadan. Ini judul bukunya. Oke. Ada beberapa judul. Karena malam hari ini Bapak Ibu, berapa hari lagi kita menuju bulan Ramadan? Sekitar 43 hari. 43 berarti 1 bulan lebih. Berapa? 14, 1 bulan setengah. Oke. 1 bulan setengah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, Ramadan. Oke, Ramadan, bulan Ramadan. Menurut kita, masing-masing dari kita akan memaknai Ramadan itu berbeda-beda. Ketika Ramadan dimaknai oleh anak-anak kecil, maka di situ adalah hari-hari yang mana dihiasi dengan petasan. Itu anak-anak. Maka Ramadan anak-anak itu bisa jalan-jalan pagi kemudian bisa nyalakan petasan. Itu Ramadan menurut anak. Nah, kemudian Ramadan menurut panjenengan nopo nih? Bapak Ibu rahimahullah, kemarin saya mendapatkan kiriman silsilah nopo nih? WA yang itu kaitannya dengan bisnis. Kita ini sudah dipelajari perilaku kehidupan kita di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan, apa yang kita butuhkan, pelaku bisnis itu sudah membuat strategi. Kemudian ketika dalam Ramadan, selama bulan Ramadan, apa yang kita butuhkan itu juga sudah dipelajari. Nanti akhir Ramadan sampai Syawal itu juga sudah dipelajari. Maka yang dibutuhkan diantaranya adalah fashion, kemudian menghias rumah, kemudian mulai bersih-bersih. Nah, itu semuanya adalah modal bisnis. Bagi otak yang bagi pelaku bisnis yang otaknya adalah bisnis, maka dipelajari penjual cat rumah, kemudian bunga-bunga, kemudian baju-baju. Nah, itu nanti pertengahan Ramadan akan keluar. Nah, awal Ramadan apa yang dibutuhkan biasanya? Panjenengan masih semangat-semangatnya ibadah, masih semangat-semangatnya untuk ke masjid. Nah, apa yang dibutuhkan itu sudah dipelajari. Itu bagi pelaku bisnis. Bagi kita, nopo boy, Ramadan itu apa yang istimewa? Ataukah sama dengan bulan-bulan yang lain? Maka buku ini menjawab Ramadan itu apa sih? Harus kita persiapkan. Buku ini kecil tapi berbahasa Arab Bapak Ibu. Bagi yang mau menghendaki bisa difotokopi. Arab bundel tapi sudah gondrong karena ada coretan tangan. Fa inna min rahmatillah
wa fadlihi alaina an ja'ala lana fi hadzal hayatid dunya maqatan natazawwadu fiha bil iman wa taqwa. Dari rahmat kasih sayang Allah dan keutamaannya atas kita. Jadi atas kasih sayang Allah kepada kita, kita ini diberikan tempat pemberhentian. Manusia, kita ini Bapak Ibu, kita ini diberikan Allah tempat pemberhentian. Ini karena kasih sayangnya Allah kepada kita dan Allah mencintai kita. Kalau kereta api tempat pemberhentiannya namanya stasiun. Kalau bis tempat pemberhentiannya terminal. Kalau kapal laut tempat pemberhentiannya pelabuhan. Artinya ketika seorang sopir bis itu setelah masuk terminal dia istirahat dengan harapan setelah istirahat ini melanjutkan perjalanannya dengan kondisi badan yang lebih baik. Seorang pilot berhenti di bandara, kemudian beristirahat, kemudian mempersiapkan diri, kemudian terbang lagi, diharapkan penerbangan setelah istirahat ini lebih baik lagi. Seorang masinis berhenti di stasiun, dia bisa makan, dia bisa minum, bisa istirahat. Maka diharapkan setelah istirahat perjalanan kereta ini akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kita Bapak Ibu, kita ini punya pemberhentian. Apa pemberhentian kita? Nanti ada setelah. Dan untuk apa kita berhenti? Kita berhenti adalah untuk mengambil bekal iman dan takwa. Kalau tadi kereta berhenti untuk isi bahan bakar mungkin, kemudian bis berhenti untuk nongol bersih-bersih atau apa. Nah, manusia berhenti sejenak ini untuk mengambil bekal yaitu iman dan wa namhu ma'ala bi qulubina min asari dzunub wal ghaflat, dan menghilangkan bekas-bekas dosa. Menghilangkan dosa-dosa kita dan apa yang telah kita lalaikan dari perintah Allah. Jadi kita berhenti itu mencari bekal iman dan takwa, kemudian dosa-dosa yang telah kita lakukan kita mintakan ampunan. Dosa perbuatan yang dilarang kemudian kita lakukan, artinya kita lalai, ini kita mintakan ampunan. Nartaqitu fiha anfusana, kita mempersiapkan diri kita. Wa nu'idu tartiba awraqina, dan kita menyusun apa rencana kita ke depan. Setelah kita istirahat, setelah kita mempersiapkan diri, rencana-rencana kita ke depan apa? Kita jangan Bapak Ibu panjenengan dalam makhluk hidup ini mempunyai rencana-rencana ke depan yang kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan, atau kita hanya menunggu takdir mati kita dengan diam diri. Makanya perlu kita persiapkan. Yang mana ini terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Fana merujuk minha biruhin jadid, sehingga kita setelah istirahat itu keluar dengan ruh, dengan semangat yang baru, wa himmatin aliyah, dengan keinginan yang kuat, wa quwwati nafsiyah tu'ayyinuna ala muwajihatil hayati, dan menjadikan tujuan hidup kita ini terarah, tidak bimbang. Nanti kita ngerti akan tujuan hidup kita. Wa tasiru lana a'da'ul muhimmat allati min ajriha khalaqana Allah. Maka kita akan mempersiapkan diri apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Dan kita, perjalanan kita hidup ini Bapak Ibu, dulu kita ini kecil, ada yang lahir langsung sebesar ini? Tidak ada. Kita dari kecil, dari bayi, kemudian TK, dulu belum ada PAUD. Siapa yang dulu
bayi, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai saat ini. Artinya kita ini adalah perjalanan hidup kita. Maka kita perlu berhenti. Faminha, ini Ibu, maka di antara pemberhentian kita itu yang ada yang harian. Faminha yaumiyah, oke, yaumun, hari. Maka tempat pemberhentian kita manusia harian adalah kas-sholawatil khamsu, sholat 5 waktu, oke, sholat wajib yang 5 waktu itu adalah tempat pemberhentian kita harian. Kita harus berhenti untuk mengurusi dunia. Kita harus berhenti untuk kesibukan kita dalam harian kita paling tidak 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya kita berhenti untuk urusan dunia. Kita kembali dulu kepada Allah. Diharapkan setelah kita sholat, kita bisa mengambil bekal iman takwa untuk perjalanan kita ke depan. Kita ambil bekal di subuh untuk bekal sampai zuhur. Kita ambil bekal di zuhur sampai asar. Bekalnya apa? Iman dan takwa untuk mengarungi hidup di dunia ini. Kemudian di sholat itu kita meminta ampunan atas semua dosa-dosa kita. Artinya setelah kita beristirahat dengan kesibukan dunia yang sedemikian rupa, kemudian kita bertemu dengan zuhur, ya, kita mencari bekal di situ. Ternyata hidupku ini tidak hanya untuk bekerja, tapi harus beribadah. Maka dengan sholat itu kita diingatkan bahwa kita adalah hamba. Kita diperintahkan untuk mengambil bekal keimanan dan ketakwaan, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Zuhur, ambil bekal, menghilangkan dosa yang telah dilakukan dari pagi sampai zuhur. Kemudian bertemu dengan asar lagi, kita diistirahatkan lagi oleh Allah. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya ini adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita senantiasa disucikan, kita senantiasa dibersihkan. Bukan malah kita merasa terbebani dengan perintah-perintah itu. Maka sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya adalah iman ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang harian. Kemudian wa minha usbu'iyah, ada pemberhentian itu setiap pekan sekali, yaitu kulla yaumil Jumat, setiap hari Jumat. Ini hari Jumat itu adalah hari raya kita. Hari raya kita berikan makan, kita fakir miskin kita berikan makan, tetangga kita berikan makan, siapapun. Maka ada istilah Jumat berkah. Jangan sampai di hari raya kita, umat Islam ini, di hari Jumat ada saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Ada saudara-saudara kita yang masih tidak bisa makan, karena makan itu adalah kebutuhan dasar kita. Wa minha sanawiyah, di antaranya yang terjadi hanya setahun sekali, yaitu kasyahri Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ibaratnya stasiun besar yang kita temui hanya setahun sekali. Ya. Nah, artinya kita harus mencari bekal keimanan takwa sebanyak-banyaknya, karena kita tidak bertemu setiap bulannya, kita nggak bertemu setiap harinya, kita nggak bertemu setiap pekannya, tapi hanya setahun sekali. Sekarang bertemu, tahun depan belum tentu. Ini yaitu syahri Ramadan. Wa minha ma qad yakunu marratan wahidatan, dan di antaranya ada yang hanya kita wajibkan melakukan sekali dalam seumur hidup, yaitu kal haji wal umrah, seperti haji dan umrah. Ini seumur hidup hanya sekali.
Ini adalah tempat pemberhentian kita, yang artinya kita mencari bekal keimanan dan ketakwaan. Kita mintakan ampunan dosa-dosa kita lepaskan semuanya dosa-dosa kita. Wasa'idu, dan orang-orang yang berbahagia, man rotaba awraqahu wa hayya'a nafsahu listifadati min tilkal farasi qabla qudubiha alaihi. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Panjenengan bisa lihat seorang atlet olahraga apapun bertanding tanpa persiapan dengan lawan tanding yang persiapan. Kira-kira menang yang persiapan atau tanpa persiapan? Menang yang persiapan. Maka kalau kita ingin menang di bulan Ramadan, minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang menang, maka harus persiapan. Apapun, semua aspek kehidupan apapun, kalau kita tanpa persiapan, kita akan kalah dengan orang-orang yang mempersiapkan diri. Sepak bola, otomatis orang yang dengan klub yang latihan dengan yang tidak latihan, ya pasti menang yang latihan secara hitung-hitungan. Kemudian apa suci atau silat, semuanya yang menang adalah yang persiapan. Maka kita kalau ingin menang di bulan Ramadan, persiapkan jauh-jauh hari. Yang persiapannya misalnya 2 bulan akan lebih siap dari yang persiapannya 1 minggu. Yang persiapannya 2 minggu lebih baik daripada yang 1 hari. Maka persiapkan itu semuanya, karena dengan persiapan itu kita akan lebih matang, lebih siap lagi menghadapi bulan Ramadan. Fala yadaha tamurru hatta yatazawwadu minha bi kulli ma yahtaju fi rihlatihi ila Allah azza wa jalla. Dan tidak membiarkan hari-hari itu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan bekal keimanan dan ketakwaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa min ahammu mahatat allati tamuru al muslimin maratan wahidatan kula amin. Maka pemberhentian yang paling agung, yang paling besar bagi seorang muslim adalah yang terjadi 1 tahun sekali, yaitu syahrul Ramadan. Fahiya ayyamu tamdi wa yahilla alaina syahrul karim bi khairin wa barakatihi. Yang mana hari-hari di bulan Ramadan itu kita habiskan dengan berbuat kebaikan. Allah memberikan bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan dan bi khairihi wa barakatihi, barokah, keberkahan dan kebaikannya. Jadi bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Wa ja'alahu Allahu azza wa jalla musiman listibaqil khairat. Dan Allah menjadikan bulan Ramadan itu musiman, musim listibaqi itu sering kita dengar fastabiqul khairat. Maka listibaqil khairati, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu di bulan Ramadan. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan itu bulan musimnya orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti kalau panjenengan nggak ikut berlomba, maka panjenengan termasuk orang yang aneh. Karena Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan perlombaan kebaikan. Kemudian an-nafilatu fihi, yang tadi disampaikan bahwa Allah menjadikan bulan Ramadan bulan perlombaan kebaikan, dan Allah juga memberikan bonusnya.
an-nafilatu fihi, perbuatan yang sunnah pada bulan Ramadan, kal fardhu, pahalanya seperti wajib. Wal fardhu, yang fardu, kasaba'ina faridatan fi ghairihi, yang wajib pahalanya dilipat 70 kali dari hari-hari biasa. Kalau kita nggak ikut perlombaan, ketika Allah memberikan diskon pahala, kan kita rugi. Yang sunnah pahalanya dihitung wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Ya kalau kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak paham ilmunya, ya Ramadan itu sama saja. Ya sholat, puasa ya puasa, hanya sebagai rutinitas. Maka kita nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah jadikan di bulan Ramadan adalah bulan perlombaan dalam kebaikan. Maka syiar bulan Ramadan itu Ibu, ya bagil khair akbil, wahai pencari kebaikan, bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, kita ini mau termasuk pencari kebaikan di bulan Ramadan. Kalau kita termasuk yang ingin mencari kebaikan, maka kita harus mempersiapkan diri. Asyayatin fihi musbidatun, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Wa abwabun niran mughliqah, dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Yang tesih berkeliaran manusia. Sing dodok pintu neraka wis mesti ditutup, jadi didodoki. Di bulan Ramadan masih bermaksiat, kan artinya kita sudah melihat pintu neraka ditutup. Di bulan Ramadan bermaksiat artinya kita menutup pintu neraka, sehingga ditutup didodok. Kan ini benar. Wal ajwa'u muhayya'atun linailil maghfirah, dan kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu sangat-sangat luas, sangat-sangat terbuka. Wa rahmah, kasih sayang Allah. Wa minan nari, menjauhkan diri dari api neraka. Apa itu rahmatullah? Kita ulangi lagi ya. Satu lagi, tazayyanat bihil jannah, kemudian surga itu menghias dirinya. Surga itu menghias dirinya. Wa nadat khutabuha, dan memanggil ahli jannah, memanggil orang-orang yang berbuat baik. Jadi bulan Ramadan keutamaannya sunnah dihitung wajib pahalanya, pahala wajib dilipat gandakan. Kemudian setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan ampunan terbuka luas, untuk mendapatkan kasih sayang Allah terbuka luas, dan kesempatan untuk menjauhkan diri dari api neraka. Dan surga terbuka bagi kita, pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka. Sing sudah dibuka panjenengan nggak mau masuk, sing pun ditutup didok. Maka kalau kita ingin muflih, orang-orang yang beruntung, maka yang ditutup itu ya kita hindari, yang dibuka kita masuki. Yang dibuka kita masuki. Bahaya bina nuhsinu istiqbalihi hatta la tufaja'a bi qudumiha. Bahaya, hayya 'ala shalah. Bahaya, mari kita mempersiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan, sehingga kita tidak mendadak, tidak kedandapan, memasuki bulan Ramadan. Tidak kedandapan. Nah, kalau nanti wis poso meneh, artinya dia belum persiapkan diri.
Wa mimma yu'ayyinuna ala dzalika ma'rifati madza nuridu min hadzal dzaibil karim. Dengan kita mempersiapkan, kita tahu apa yang mau kita raih dengan datangnya bulan Ramadan. Wa ma wasaila allati sanastaqimuha, dan apa yang akan kita kerjakan sudah kita rem-rem, sudah kita persiapkan. Maka ketika bulan Ramadan datang, panjenengan satu, olahraganya tenanan, tambahin. Olahraga untuk apa? Untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan, ben fresh, ben kuat, kan gitu deh. Kemudian ngomong uangnya banyak ditabung besok untuk sedekah, untuk ngomong berinfak, untuk ikut takjil bersama, untuk semuanya. Maka Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi setiap harinya sudah dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka mari Bapak Ibu, di bulan Ramadan benar-benar kita maksimalkan, ibaratnya mari kita belanja shopping pahala di bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Rabba anfil rajulun dakhala alaihi Ramadan tsumma salaqa qabla ayyughfar lahu." Celaka bagi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni. Rasulullah mengatakan celaka bagi siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kita besok semua di antara kita ini namanya bulan Ramadan ini. Insyaallah. Maka sungguh celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ditinggalkan bulan Ramadan, dosanya bodoh, tetap. Yang paling bahaya nambah. Di bulan Ramadan bukannya kurang, tapi malah nambah. Lah, yang tetap aja sudah Rasulullah sampaikan celaka, apalagi yang nambah, gitu. Yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan termasuk celaka. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika besok dosa kita kok masih tetap, hati kita masuk bulan Ramadan kok bukan bunga, bukan seneng. Kemudian kita ditinggalkan bulan Ramadan, ini juga malah bergembira ria tanpa ada berat hati meninggalkan bulan Ramadan. Maka mungkin itu indikasi dosa-dosa kita masih tetap. Karena ketika dosa diampuni, kita akan senang kepada kebaikan, senang ngaji, senang tadarus, senang sedekah, senang malah yang baik-baik. Itu tanda bahwa dosa-dosa kita diampuni. Tapi kalau untuk kebaikan si abad, berarti dosanya masih gede. Maka setelah bulan Ramadan, biasanya pengajiannya tambah banyak atau tambah sedikit. Maka indikasi dosa-dosa diampuni adalah kita menjadi ringan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, apalagi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikasinya. Nah, kira-kira kita ini dosa kita sama pahala kita banyakkan mana? Maka lihat, untuk berbuat baik, untuk ketaatan kepada Allah, ringan atau berat. Selanjutnya, faman lam yughfar lahu fi Ramadan famata yughfar lahu. Faman, maka barang siapa lam yughfar, belum diampuni fi Ramadan, pada bulan Ramadan, famata yughfar lahu, kapan lagi mau diampuni? Bu, bayangkan Bapak. Di bulan Ramadan saja dosa-dosa kalian tidak diampuni, mau diampuni di bulan apa? Yang mana bulan itu bulan Maghfirah, bulan diturunkannya Al-Quran, setan dibelenggu pintu neraka, ditutup pintu surga dibuka. Itu saja dosa kita tidak diampuni, maka mau diampuni di bulan apa? Ramadan itu bulan yang paling mulia. Lah kok dosa kita masih tetap, terus kita mengharap diampuni di bulan mana lagi? Karena di bulan Ramadan itu Ibu, jamaah taraweh Isya itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak?
banyak. Awalnya banyak, ada tambahan awalnya. Berarti akhirnya sedikit. Oke. Oh ya udah coba kita lihat jamaah Isya harian dengan tarawih di awal itu banyak tarawih di awal. Padahal rakaatnya tambah banyak atau sedikit? Rakaatnya tambah banyak, kan gitu. Tapi semangatnya untuk beribadah di awal-awal itu sungguh luar biasa. Artinya ada keistimewaan di bulan Ramadan. Maka pertanyaan besar, kalau dosa saya tidak diampuni di Ramadan, aku mau bulan apa lagi? Maka kalau di Ramadan saja tidak diampuni, maka mustahil diampuni di bulan-bulan yang lain. Itu secara rasional. Tapi Allah Maha siapapun yang mau diampuni oleh Allah ya terserah Allah, hak Allah, kan gitu. Tapi sunatullahnya, perjalanannya kita harus menggunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Ya kalau kita termasuk orang yang dirahmati Allah, gitu. Ilaman rahimah rabbi, kan gitu ya. Hanya orang-orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyufal lahu wa huwa gharibun fi bahri dunya ba'idun 'anil akhirah. Bagaimana Allah mau mengampuni dosa kita di bulan Ramadan padahal sedangkan diri kita tenggelam fi bahri dunya, tenggelam di kedalaman dunia, bahrun, laut, kan gitu. Tenggelam dalam kemewahan dunia, ba'idun 'anil akhirah, jauh dari akhirat. Waalaikumsalam. Bulannya suci, bulannya baik. Tapi kalau kita masih tenggelam untuk kemewahan dunia, kita tenggelam dalam kesibukan duniawi, kemudian kita jauh dari akhirat, bagaimana Allah mengampuni kita? Bagaimana Allah mau berikan ampunan kepada kita? Padahal kita sendiri tidak mau mendekat kepada Allah. Padahal kalau kita mendekat satu langkah saja, Allah dua langkah. Kita lari, Allah tambah kencang larinya, gitu. Am yufal lahu wa huwa yalhasu waraqat darahim wa dinarin wa talabat zawjah wa aulad. Bagaimana kita mau diampuni oleh Allah padahal kita masih mencari dinar dan dirham, mencari fulus, mencari rumput, mencari harta benda. Bagaimana Allah mau mengampunkan dosa-dosa kita dan kita disibukkan dalam bulan Ramadan ini dengan kesibukan dunia. Dan kita lihat apa yang kalau masuk bulan Ramadan ini banyak pasar-pasar dadakan, banyak pasar-pasar dadakan. Ini memang kesempatan, boleh, karena dengan kita berjualan, kita dengan menggunakan momen Ramadan untuk jualan takjil dan sebagainya, monggo saja. Karena dengan itu kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa ikut takjil bersama, kita bisa menyantuni orang. Itu dengan itu. Maka silahkan. Tapi jangan sampai tenggelam. Mau kecil-kecil mau terpinggirin. Kan gitu. Untuk dunia kita kecil-kecil saja di pinggir, jangan sampai tenggelam. Yang tenggelam itu bagaimana? Kita tinggalkan semua ibadah-ibadahnya dan kita disibukkan dari urusan dunia. Jualan boleh, bikin pola kemudian dijual boleh. Tapi ketika ada urusan ibadah, ya tapi ibadah, kan gitu kan? Maka jangan sampai tenggelam hanya karena momennya Ramadan, mudah sekali mencari uang, kan gitu kan? Hanya kita sibuk kayak gitu untuk dunianya, untuk mempersiapkan satu Syawalnya, untuk mempersiapkan itu. Jangan sampai, boleh untuk berjualan, tapi juga jangan lupa jangan sampai tenggelam. Kalau sudah tenggelam itu artinya sudah tidak mampu lagi untuk kembali kan gitu kan. Nahnu la nata'alla 'ala Allahi walakin kama akhbarna subhanahu wa ta'ala anna lil maghfirati asbaban. Allah telah mengabarkan kepada kita Bapak Ibu, anna lil maghfirah, sesungguhnya untuk ampunan itu ada sebabnya. Jadi kita punya dosa kemudian diampuni oleh Allah, sebabnya kita tahu dosa kita, kemudian kita beristighfar, kita minta ampunan.
Maka lil maghfirati asbaban. Ampunan Allah itu memerlukan sebab. Kita ingin diampuni, maka ya kita tunduk, kita sholat, kita patuh, kita minta ampun. Ini sebab dari dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita punya dosa tapi tidak mau beristighfar, tidak mau taat, tidak mau meminta ampunan, maka tidak ada sebab, alasan Allah untuk mengampuni apa. Maka anna lil maghfirati asbaban walidukhulil jannah takalif, dan sebab untuk kita masuk ke dalam surga itu ada beban yang harus kita laksanakan. Maka tidak ada masuk surga cuma-cuma, nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Ilaman rahimah rabbil, kita nggak berbicara bagi orang-orang yang dirahmati Allah. Ini pada umumnya manusia. Ini umumnya manusia, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga, ya ibadah, ya taat, tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meninggalkan semua syariat Allah, maka hayhata tidak mungkin kita dimasukkan ke dalam surga, tempat kita di neraka. Maka lil maghfirati asbaban walidukhulil jannah takalif. Untuk mendapatkan ampunan itu ada sebabnya, dan untuk masuk surga itu ada beban yang harus kita laksanakan. Falaisal imanu bitamanna. Iman tidak bisa didapat hanya dengan berangan-angan. Ini kalimat yang sungguh bagus nih. Anna lil maghfirati asbaban walidukhulil jannah takalif. Falaisal imanu bitamanna. Iman itu tidak hanya dalam angan-angan, tapi harus praktek, harus dilakukan. Iman itu di dalam hati, ya. Dengan keimanan dalam hati itu tidak cukup kalau kita tidak melaksanakan keimanan kita. Maka iman itu tidak berhenti untuk kita meyakini, tapi harus dilaksanakan, harus diactionkan, harus dibuktikan. Mana bukti keimananmu? Kamu gak pernah sholat? Kan gitu deh. Mana bukti keimananmu? Perintah puasa yang wajib aja kamu tinggalkan. Kan gitu. Nah, ini adalah sebab-sebab atau beban-beban yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam surga. Oke. Kalau dalam angan-angan, oleh panjenengan marah kepada seseorang, marah, orangnya sudah dicaci maki, kemudian panjenengan iman, jadi mau panjenengan kalau berangan-angan dalam angan-angan jangan ya udah nesu, tapi sudah orangnya terlanjur hancur gitu kan. Sudah terlanjur hancur, panjenengan berangan-angan, maka tidak ada gunanya angan-angan kita. Jadi aku yang pengen infak itu hanya dalam angan-angan, tapi harus dilaksanakan gitu. Setelah kita meyakini kebaikan berinfak, kita meyakini menahan amarah, kita meyakini memaafkan orang lain itu baik, maka jangan hanya dalam angan-angan, tapi harus dilaksanakan. Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Tadi walakin ma waqara fi qalbi, apa yang terdetik di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, maka harus dibuktikan dengan perbuatan. Walaqad bayanat kasirun minal ayat anna lil jannah samanan. Maka banyak ayat yang menyampaikan bahwa surga itu ada harganya. Harganya yang harus kita beli, harus kita tebus. La budda an yufi mimma yuridu dukhulaha. Harus kita tebus, harus kita bayar bagi siapapun yang ingin memasukinya. An inna lil jannati samanan. Surga itu punya harga yang harus kita bayar, yang harus kita tebus bagi siapa yang ingin memasukinya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini adalah harganya surga. Wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah,
Ada di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada. Sejatinya Bapak Ibu, kita ini tidak mampu berbuat baik. Manusia itu tidak mampu berbuat baik tanpa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, panjenengan bersedekah atau memberikan makan fakir miskin. Sejatinya yang memberikan itu bukan kita. Kita mampu memberikan hati kita ini kokoh, hati kita ini mantap memberikan itu karena adanya pertolongan Allah. Maka tidak lazim bagi kita setelah kita berinfak, kita memberikan sedekah, kita memberikan makan orang, kemudian kita sombong. Itu tidak ada alasannya. Karena sejatinya kita bisa berbuat itu karena karunia Allah, karena pertolongan Allah, bukan kita. Itu bukan kemampuan kita, tapi atas pertolongan Allah. Kalau sombong setelah memberikan, setelah bersedekah, ingin dipuji, ingin didengar kebaikannya, gitu, sum'ah, gitu, ingin kebaikannya itu dibicarakan orang-orang, itu bukan kita. Kita ini tidak bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Apapun, sejatinya kita berbuat baik semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang wajib, yang boleh sombong adalah Allah, bukan kita. Itu sama saja panjenengan ada teman yang datang, ingin memberi kepada seseorang, minta kepada panjenengan, jenengan kasih. Setelah jenengan kasih, dia kasihkan kepada orang, tapi dia langsung sombong. Padahal dia hanya memberinya. Maka yang wajib sombong, yang boleh sombong hanya Allah. Kalau kita memberi atas permintaan, atas bantuan orang lain, kemudian kita sombong, artinya kita bukan orang yang tidak tahu diri. Itu apa itu? Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita harus segera meminta ampunan. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan, harganya surga. Surga tidak bisa kita masuki tanpa kita tebus harganya, itu dengan berinfak. Yunfiku fi sarra'i wad dharra, berinfak, bersedekah, baik dengan terang-terangan ataupun diam-diam. Kalau kita belum mampu menerima fitnah, berinfak, bersedekah dengan terang-terangan, pakailah yang sembunyi-sembunyi. Kalau kita belum siap menerima fitnah, kita belum siap menerima fitnah, berinfak dengan terang-terangan, maka gunakan cara dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ada kalanya perlu kita terangkan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka mengajak, bukan dalam rangka kesombongan diri. Kita mana yang baik, sembunyi-sembunyi baik, terang-terangan baik, dalam rangka dakwah. Nanti kalau orang Islam infaknya nggak diterang-terangan, nggak ada yang terang-terangan, maka kita hanya tahu yang berinfak yang baik hanya hari tanu, kan itu yang memberikan terang-terangan. Nah, kita nggak pernah, ternyata orang Muslim lebih baik daripada orang Muslim. Tidak, banyak di antara kita, tapi banyak di antara saudara-saudara kita ini yang menyembunyikan, gitu kan? Kemudian wal kadzimin al-ghaidh, kemudian menahan amarah. Panjenengan kalau pengen nesu terus dilampiaskan, regane surga panjenengan nggak bisa beli. Orang yang bisa beli harganya surga adalah ketika kita mau marah, kita bisa menahan. Surga bisa panjenengan beli. Kalau panjenengan senang marah, padahal bisa menahan, maka panjenengan tidak bisa membeli harganya surga. Wal anfina 'anil nas, memberi maaf orang lain, memberi maaf manusia.
Kita beri maaf ini mudah atau susah ya? Kadang kita kalau benci sama orang, gitu, kebencian kita ini sungguh luar biasa. Sampai orangnya mati baru dia puas. Kalau orang sudah benci, minum gitu. Dia kalau sudah benci manusia, kalau sudah benci sama orang, dia puasnya kalau lawannya yang dibenci itu mati. Maka Allah sampaikan, wal afina anin, berikan maaf. Jadilah orang yang pemaaf. Sehingga hati kita nanti lapang, bukan sempit. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Okay? Maka perbuatan di atas yang disebutkan tadi adalah termasuk perbuatan baik, berinfak, menahan amarah, memberikan maaf. Gitu. Dicaci maki tetap menahan diri. Gitu. Orangnya sakit dimaaf. Sebagaimana anak Rasulullah ya, Rasul itu diludahi setiap hari. Okay? Dan sehari gak diludahi, dicari orangnya sakit, dijemur untuk dikalus gitu. Seperti itu. Nah, itu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Ketika dia melakukan dosa, okay, ketika lalai kemudian berbuat dosa atau menzalimi dirinya atau orang lain, bersegera meminta ampunan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka Bapak rahimahullah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan bulan Ramadan. Mari kita persiapkan. Nanti di antara judulnya ada ahwalun nas Ramadan. Kebanyakan manusia menemui bulan Ramadan itu seperti apa? Ini ada 1, 2, 3 itu jenis-jenis manusia ketika masuk di bulan Ramadan pada umumnya. Dan nanti ada judul lagi, taklim mobil masjid. Apa nggih? Keterikatan dengan masjid. Di bulan Ramadan itu hati kita harus keterikatan dengan masjid, keterikatan dengan Al-Quran. Itu diantaranya, masih baru separuh Ramadan. Jadi di bulan Ramadan hati kita hanya terikat masjid, Quran, masjid, Quran. Karena setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, petunjuknya itu di Al-Quran dan di hadis. Kalau kita setelah syahadat meninggalkan Quran, kita mau dituntut pakai apa? Kita mau dituntut pakai apa? Maka setelah syahadat kita, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya harus ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu konsekuensi, gak bisa enggak. Ya. Maka tidak hanya dalam hati, gak ada dalam hati, tapi harus dipraktekkan. Itu pelajari Al-Quran. Maka di bulan Ramadan Bapak Ibu, kaitkan hati kita dengan masjid, dengan Quran. Bekerja oke, ya, berbisnis oke, jualan oke, dan sebagainya. Tapi hati kita di bulan Ramadan terkait dengan masjid dan Quran. Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Siyam, dan sebagainya. Semoga kita di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita bisa mempersiapkan sebaik-baiknya, sehingga kita benar-benar termasuk orang-orang yang menang, bukan orang-orang dalam kategori menang tapi kalah. Merasa menang itu kan berarti dia kalah. Tapi payahnya Bapak Ibu, celakanya kita itu ketika kita diberikan kelebihan harta, kita malah merasa menang di situ. Padahal sejatinya kita belum tentu menang. Orang-orang yang menang itu ketika hatinya dipenuhi dengan iman dan takwa. Jadi itu adalah kemenangan yang menipu kita. Kita yang merasa menang ketika lebih
banyak hartanya dibanding orang lain, padahal itu belum tentu. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita mau mampu membawa bekal menuju kepada Allah dengan bekal iman dan takwa. Maka itu stasiun-stasiun tempat berhentian kita tadi, sholat 5 waktu di hari Jumat yang akan datang bulan Ramadan ini, semoga setelah kita berhenti setelah bulan Ramadan, kita jalannya ke depan itu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Setelah kita masuk bulan Ramadan, kita boleh sambung iman sebanyak-banyaknya untuk 11 bulan ke depan. Nah, 11 bulan ini kita harapkan lebih baik. Seperti tadi, sopir masih setelah istirahat perjalanannya lebih baik. Maka teman-teman dapat sampaikan kurang